Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Oke, mungkin aku coba pindah ke topik selanjutnya ya dokter ya. Ini soal kemampuan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini nih dokter. Kita bikin vaksin merah putih gitu. Jadi soal vaksin merah putih ini aku baca di berita Indonesia itu kalau nggak salah masih dalam proses mengembangkan vaksin dalam negeri ini ada 7 kandidat vaksin nih dokter yang dikembangkan di seluruh negeri untuk dijadikan vaksin merah putih. Nah, vaksin ini direncanakan akan dapat diedarkan pada tahun 2022. Bagaimana nih menurut Dr. Ervan soal ini? Apakah target pada tahun 2022 itu termasuk relatif lambat atau cepat? Nah, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari pendengar nyambung dokter. Jadi ini pertanyaan kedua dari pendengar nyambung. Bagaimana, sebenarnya ini udah dokter sentuh juga sih di awal-awal ini. Bagaimana komentar tentang vaksin Nusantara yang menimbulkan pro kontra? Terakhir mantan Menkes Terawan mengatakan bahwa jurnal di Elsevier punya sikap positif terhadap vaksin Nusantara itu. Gitu. Itu pertanyaan dari satu pendengar nyambung. Gimana dokter? Iya, baik Mbak Nadila. Pertanyaan bagus sekali. Jadi, sekali lagi yang penting kita dukung, udah pasti. Karena kalau kita ngandelin impor itu nggak bisa lah, gitu ya. Bukan cuma vaksin ya. Soal yang lain aja ngimpor hal-hal lain pun sama sih sebenarnya. Ya, apalagi vaksin begitu ya. Karena tadi sekali lagi ternyata kan dari data ya itu sebenarnya agak sedikit mengerikan ya karena hampir setengah vaksin di dunia sekarang, vaksin COVID sekarang itu disuplai oleh Cina. Itu satu. Yang kedua, itu 76% dari vaksin itu adanya cuma di 10 negara maju sekarang. Bayangkan. Sedangkan negara yang berkembang dan negara miskin, padahal negara berkembang dan miskin itu kan 47% dari populasi dunia ya. Tetapi vaksin COVID sekarang di negara-negara ini cuma 15,8%. Bayangkan. Jadi numpuknya tuh 76% hanya di 10 negara nih vaksin COVID ini. Sedangkan di negara berkembang dan negara miskin hanya 15,8%. Jadi jomplang banget. Jadi mau nggak mau, negara-negara miskin yang berkembang ini harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mandiri. Kalau terkait ditanya perlu cepat, itu 2022 cepat atau lambat, bagi saya target tuh mendingan tinggi. Kalau saya pribadi ya, ini ngomongin pribadi ya, kalau saya sih. Ya. Jadi kan kalau ngomongin 2022 kan belum tentu 2022 juga gitu kan. Tapi kalau kita targetnya aja lama, ya tambah lama lagi. Kalau saya begitu. Kalau dulu saya ujian atau apapun punya cita-cita atau target, selalu saya pakai tinggi dulu. Saya nggak peduli gitu ya, walaupun saya target 100 pasti ya. Nggak mungkin saya target 70. Karena kalau saya target 70, tahu saya dapatnya 50. Saya target 100 ya paling dapatnya 80 kok gitu kan. Nah, itu jadi bagi saya nggak masalah kalau memang dianggap cepat, nggak masalah juga gitu ya. Toh yang vaksin lain kan juga kan gini loh. Jadi yang namanya dasar ilmu vaksin itu kan bukan dari nol. Itu yang penting. Ya, jadi kayak misalkan vaksin baru yang tadi mRNA tadi dari Pfizer misalkan segala macam, itu kan juga nggak dari nol. Sebenarnya mereka sudah neliti sebelumnya gitu loh. Vaksin Nusantara juga gimana? Itu juga sama. Itu nggak dari nol. Itu sebelumnya sudah diterapin untuk imunoterapi untuk pasien kanker sebelumnya. Jadi hanya indikasinya aja yang digeser sedikit gitu loh. Ivermectin juga sama, itu kan obat cacing udah lama gitu, udah puluhan tahun, udah 40 tahun gitu ya. Jadi orang udah tahu nih kira-kira arahnya kemana gitu loh. Tapi kan oh tiba-tiba dia ada manfaat lain gitu kan. Jadi itu yang penting. Jadi pembuatan vaksin itu kan udah lama, kita sudah tahu selama ini vaksin polio, tetanus itu berhasil, sekali lagi berhasil menekan angka penyakit polio, tetanus kan, rabies juga sama kan. Jadi marilah, jadi kita tuh harusnya belajar dari pengalaman, kan intinya itu. Salah satunya juga kita lihat, kalau sedikit agak bergeser, kalau kita ngelihat flu Spanyol juga sama ya, dulu flu Spanyol kan juga begitu ya, jadi orang-orang tuh abai begitu kan, terutama di tahun kedua, ketiga. Nah, sekarang pun kejadian gitu. Demikian juga dengan vaksin. Sebenarnya vaksin ini pun harusnya kita udah nggak ragu ya bahwa itu punya manfaat gitu kan, karena selama ini kan kita juga sudah biasa divaksin. Dan kalau efek samping ya kita pun tahu ada efek sampingnya kan. Nah, kalau terkait vaksin Nusantara tadi sudah bilang ya, memang itu personalized medicine istilahnya ya. Jadi
Tapi dari tim Vaksin Nusantara bilang memang diusahakan harganya murah, itu satu. Oke lah, isu itu sudah diadres lah paling enggak. Nah, mungkin isu yang lain mungkin efisiensinya ya, atau efektivitasnya juga ya, dalam hal kan dia diambil darahnya kemudian dibiakin dulu seminggu depan baru balik lagi kan, disuntikin. Nah, kira-kira itu ngaturnya gimana? Tapi itu teknis sih ya. Yang paling penting itu tadi apakah benar di jurnal ngomong gitu? Itu benar. Di jurnal itu ada ya, saya udah cek sendiri ya. Jadi memang, tapi sekali lagi itu baru hipotesis, Bu Nadila. Jadi memang ada hipotesis. Jadi gini loh. Tadi ngomongin perdebatan gitu ya. Perdebatan itu hal yang biasa gitu ya. Dan orang ilmiah tuh berani benar, berani salah, benar nggak? Kalau dia salah, ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Kalau dia kurang, ya udah diperbaiki lagi gitu loh. Jadi tiap kali kita hipotesis tuh kita mengira-ngira kira-kira hasilnya akan seperti apa ya. Kita kalau bikin skripsi pasti anak-anak udah pada tahu lah gitu ya. Kalau anak-anak S1 gitu ya, pasti ada hipotesisnya lah gitu. Nggak mungkin kita tuh hipotesisnya nggak ada, nggak mungkin. Nah, jadi memang hipotesisnya itu dianggap Vaksin Nusantara salah satu yang mungkin, sekali lagi ya bukan pasti gitu ya, yang mungkin bermanfaat begitu kira-kira Bu Nadila. Ya, kelihatannya memang sekali lagi saya pikir poin yang paling penting di sini adalah bahwa virus COVID-19 mendesak kita untuk berpikir secara ilmiah dan berani untuk terus-menerus mengevaluasi diri ya. Betul. Jadi dialog itu, kalau tadi dokter sempat menyebutkan seringkali kekhawatirannya adalah kita tidak bersatu. Nah, itu juga saya pengen sampaikan di kalangan masyarakat, orang itu berpikir bersatu artinya kemudian diam saja. Tidak lagi menghidupkan ruang dialog, padahal menurut saya banyak hal memang belum selesai nih soal COVID. Dan setiap waktu sepertinya selalu ada hal baru yang kemudian kita diingatkan, itu belum dibahas gitu kan. Ini masih ada yang ragu-ragu. Dan kenyataannya memang kalau belum nyaman di hati, ya disampaikan saja. Jadi itu juga satu kebesaran hati dari seorang pemimpin ya di suatu negara, baik itu di level daerah maupun nasional, untuk terus berbenah diri. Ya, catatan saya terkait penanganan COVID ini kan soal ini ya dok ya, kalau kita bicara soal politik ekonomi, soal serapan dana ya, dana APBN, APBD yang ternyata masih jauh sekali dari target, udah tengah tahun begini 30%-an aja. Jadi padahal sebenarnya masyarakat sangat butuh dana segar ini ya. Nah itu permasalahannya kan kok belum pernah ada yang evaluasi ke sana. Ini apa sistem budgeting kita, sistem atau cara kita melihat masyarakat gitu kan. Mana yang boleh nggak boleh secara hukum, kalau sampai itu nggak dibenahi juga ya, akhirnya ya itu masyarakat bendera putih sekarang, mengibarkan bendera putih. Betul. Jadi memang terkait dana ini menarik nih Bu Dina nih. Jadi banyak isu tentang ini ya. Kebetulan saya juga dalami juga hukum perusahaan gitu ya, karena saya juga pelatih kewirausahaan untuk mahasiswa gitu ya. Jadi saya selalu bilang kita jangan anti duit, itu satu. Semua tuh butuh duit. Jadi kalau bilang COVID ini bisnis nggak? Bisnis, saya bilang. Negara aja bisnis, saya bilang. Nggak mungkin nggak. Jadi itu dulu deh. Jadi kita jangan kita tuh kadang hipokrit banget lah istilahnya ya. Dalam bahasa kasarnya munafik lah Bu Dina ya, Bu Nadila. Jadi saya kadang di yayasan sosial gitu ya. Kita mau bikin yayasan sosial. Kita harus bikin yayasan paling nggak kan harus menggaji karyawan gitu. Anggaplah memang kita nggak ngambil untung. Tapi gaji karyawan dari mana gitu kan. Sama dengan vaksin. Dia neliti itu mahal loh gitu. Nah, terkait untuk pendanaan ini kenapa nggak bisa diserap tuh banyak banget takut kena KPK gitu loh. Jadi memang beberapa rekan-rekan pejabat tuh curhat juga sih. Jadi memang kadang takut ngeluarin dana tuh karena diawasin KPK lah, BPK lah gitu ya. Nah, apakah memang birokrasi seperti ini juga perlu dibenahi? Cuma memang kalau nggak dibenahi pun pasti ada celah juga Bu Dina sama Bu Dina. Jadi memang kebetulan saya kan pernah ikut fellow di Australia gitu ya, di Flinders University. Kemudian saya ngelihat peraturan perundangan kesehatan di Australia gitu. Dan ketika saya lihat peraturan perundangan itu saya kagetnya bukan main. Itu cuma 4 lembar Bu Dina. Saya pikir itu SOP rumah sakit. Mereka bilang ini peraturan perundangan. Yang bener saya bilang gitu kan. Tapi ternyata ya kenapa bisa seperti itu?
negara maju tidak banyak mengatur banyak hal, Bu Dina dan Bu Nadila. Jadi misalkan nih, saya ambil contoh nih ya, yang sederhana ketika saya di sana itu. Ternyata klinik di daerah terpencil itu bukan puskesmas yang dibiayai pemerintah, enggak. Itu yang bikin kadang kampus kedokteran swasta atau siapapun bisa. Tapi mereka dibiayai oleh pemerintah. Dan mereka juga bisa minta CSR dari perusahaan tambang lokal sekitar misalkan. Jadi perusahaan tambang tuh sediain misalkan helikopter ambulan. Jadi nggak ada itu. Kalau di Indonesia kan kadang kita beli ambulan gitu, pemerintah yang beli, tender lagi, proyek lagi, atau jadi kasus korupsi lagi gitu kan. Di sana enggak. Jadi pemerintah tuh bahkan ngajak semua orang tuh kolaborasi gitu. Ayo kamu nanti saya kurangin pajak perusahaannya ya, tapi kamu kasih ambulan loh. Helikopter bayangin. Sesederhana itu. Jadi undang-undangnya tuh cuma 4 lembar, saya senyum-senyum aja. Dan pas saya lihat, nggak ada bahasa hukum yang aneh-aneh di situ, Bu Dina. Di kita, kalau ngeliat peraturan undang kesehatan, mabok kepala saya. Apalagi Kementerian Kesehatan salah satu kementerian dengan peraturan perundangan terbanyak. Peraturan Menteri Kesehatan terbanyak, bisa ribuan nomornya. Lihat aja peraturan Menteri Kesehatan, sekian ribu gitu nomornya. Bahkan teman-teman biro kesehatan, di biro hukum aja bingung gitu kan. Yang mana ya? Udah diupdate belum ya gitu kan. Nah ini. Jadi memang tadi Bu Dina tadi, saya setuju sekali ilmu sosial tadi. Kita tuh bermasalah banget gitu di ilmu sosial kita gitu, di masalah sosial gitu ya, karena kita tuh sudah distrust society sekarang, jadi saling nggak percaya sehingga semua mesti diaudit. Ketika semua mesti diaudit, orang malas ngeluarin duitnya, Bu Dina. Entah saya lagi disalahin, bener nggak? Jadi ada takut gitu loh. Jadi duit ada sekarang, tapi takut diaudit. Vaksin juga sama, jangan-jangan ya. Lihat deh, vaksinasi kita itu udah kayak mau ke kondangan, maaf aja. Bahkan lebih rumit dari kondangan kali. Kayak mau pemilu panitianya, mengerikan sekali. Rumit. Kayak saya nganterin adik saya kemarin vaksin gitu ya. Saya bangun jam 4 lewat, bayangin. Karena pagi-pagi jam 6 tuh antriannya udah bijibun di tempat vaksinasi itu, dan akhirnya nggak jaga jarak juga. Kenapa? Udah kayak dibikin kayak kepanitiaan mau ngapain gitu, Bu Dina. Belum lagi mesti ada kata sambutan lah dari pejabat. Jadi belum lagi pejabatnya masih dianterin, kata teman saya yang dokter, dianterin ke pesawat. Ya ampun, saya bilang. Jadi betul. Aduh, saya bilang itu formalitasnya ini ya. Iya, jadi di luar negeri, di Amerika, teman-teman saya bilang itu di supermarket vaksinnya, di Indomaret, kayak Indomaret begitu loh, di minimarket gitu, kayak Alfamart, Indomaret gitu. Jadi ada perawat situ, udah vaksin aja, bahkan dapat voucher belanja langsung. Kagak ada tuh yang mesti daftar dulu lah, mesti antri dulu lah, mesti acara dulu lah gitu ya. Pokoknya dibuat semua itu gampang banget gitu. Kayak tes PCR itu kan awal-awal dulu kita juga ribet. Sekarang kita udah mulai mendingan lah ya, ada drive-thru. Tapi kalau kayak di Korea Selatan, dari awal aja PCR itu drive-thru gitu. Jadi orang nggak ganggu mereka kerja gitu loh. Jadi makanya saya bilang, kenapa sih kita ini birokratis banget gitu. Dan distrust society sudah, karena saling nggak percaya tadi. Dan parahnya lagi, udah seketat itu auditnya, masih aja ada celah kan. Kayak tadi saya bilang, orang yang mesti di karantina, bayar 6 juta nggak perlu di karantina di luar negeri, nggak antigen swab bekas lah apalah. Jadi memang kita tuh sekarang ini memang kalau Indonesia sampai naik, atau kita nggak berharap yang buruk ya, tapi kalau sampai memang kasusnya naik segala macam, itu bukan salah virusnya, jujur aja. Salah kita sebagai bangsa gitu, yang moralnya udah parah banget sih menurut saya gitu. Jadi masalah itulah PR besar juga dari pemuka agama gitu kan, dari senior kita gitu, bisa nggak ngasih contoh yang benar, teladan yang baik, dan pengarahan yang baik ke masyarakat gitu, kira-kira demikian. Iya nih, wah cukup banyak kita bahas, dan saya senang segmen terakhir justru membuka, saya nanti bisa diskusi lanjutan di nyambung berikutnya soal aspek politik sosialnya ya, sosial politiknya ya, karena memang tantangan di negara berkembang pada umumnya, pola pikir paternalistik di mana pemerintah itu lebih tahu dan pemerintah itu lebih mampu, lebih bisa, padahal masalah enforcement, masalah implementasi itu ya kita tahu sendiri, negara berkembang juga tantangannya besar sekali gitu. Itu sangat melekat. Makanya prinsip tadi serba tidak percaya ditaruh dulu di depan kan? Iya. Lalu kapan percayanya? Iya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ervan. Kita bisa banyak bicara soal COVID hari ini.
Semoga ketemu lagi, tetap sehat selalu. Nadila, last thing to say? Oke, last thing, Dr. Ervan. Mungkin Dr. Ervan punya kata-kata terakhir buat orang-orang yang masih takut divaksin nih, Dok. Dokter mau marah-marah apa ini, gimana nih? Enggak, saya sih nggak marah. Oke. Saya udah bilang katanya harus persuasi gitu ya. Jadi Oke. saya hanya ingin katakan bahwa memang efek sampingnya kecil sekali dan kita sebenarnya nggak perlu ragu. Kenapa? Karena yang menyelesaikan wabah dari sisi sejarah ya, kita kan belajar dari sejarah ya. Jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno gitu. Jadi dari sejarah kita bahkan dari kecil itu sudah vaksin dan kita lihat ya, tetanus, polio semua turun. Jadi udahlah, kita udah nggak bisa lagi menampik manfaat dari vaksin. Bahkan dari data sudah jelas, kemarin juga beberapa hari yang lalu saya ikut juga webinar update tentang COVID dari National University of Singapore, udah jelas juga datanya. Bahwa anggaplah kalau sudah vaksin kena gitu, tetap kena. Tapi lebih ringan gejalanya. Dan kalaupun kena, minimal nggak masuk ICU ataupun nggak meninggal lah intinya. Walaupun ada aja tetap yang ini, tapi kan persentase nggak 100% ya. Tapi sebagian besar sudah jelas manfaat dari vaksin-vaksin ini ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya vaksin, tapi 5M tadi. Ya. 5M. 5M, pakai masker yang benar, ya, cuci tangan gitu kan, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak, mobilitas juga dikurangi gitu. Ya, demikian. Ya. Bukan soal kita saja, hari ini kita bicara soal COVID, soal individu atau keluarga kita harus berani mengubah pola pikir kita, melihat pada masyarakat yang lebih luas ya, pada pemulihan masyarakat di sekeliling kita. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ervan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Salam sehat selalu, stay safe. Salam sehat. Salam sehat dokter. Salam sehat. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.